Isu yang akan kita bahas adalah mengenai tidak ada akun upah yang masih harus dibayar atau kita sebut dengan utang gaji pada neraca. Nah, ini itu adalah temuan yang umum, terutama pada perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan basis akrual. Nah, isu ini itu mengindikasi adanya potensi salah saji karena utang dan beban yang dilaporkan itu lebih rendah dari yang seharusnya, atau understatement of liability and expense. Nah, gimana nemuinnya? Yang pertama itu ada pemindaian laporan keuangan atau scanning. Jadi, auditor itu mereview draft neraca atau trial balance klien dan melihat bahwa saldo akun utang gaji atau beban yang masih harus dibayar itu adalah nol atau akun tersebut tidak ada sama sekali. Nah, ini tuh salah satu indikator awal karena sangat tidak lazim bagi suatu perusahaan itu untuk tidak memiliki kewajiban gaji pada akhir periode, kecuali kalau misalnya tanggal tutup bukunya itu bertepatan persis dengan tanggal pembayaran gaji untuk periode yang berakhir pada hari itu juga. Nah, selanjutnya mereka itu biasanya akan melakukan wawancara atau inquiry. Auditor tuh nanya kepada staf akuntansi atau HRD mengenai siklus penggajian perusahaan. Pertanyaan kuncinya adalah kapan tanggal pembayaran gaji atau cut off date-nya, dan untuk periode kerja tersebut kapan gajinya akan dibayar. Contohnya, kalau misalnya perusahaannya membayar gaji pada tanggal 5 Januari untuk periode kerja 16 sampai 31 Desember, maka jelas akan ada utang gaji yang diakui per 31 Desember. Nah, dokumen untuk nemuinnya itu jelas saja neraca, karena mereka akan mengecek neraca dulu. Nah, dokumen lainnya yang akan diperiksa selanjutnya adalah satu, rekap absensi. Jadi mereka ini melihat jumlah hari atau jam kerja karyawan yang belum dibayar. Jika ada jam kerja di akhir periode yang belum dibayar, berarti harus ada utang gaji. Nah, yang kedua itu ada daftar gaji. Jadi berisi detail perhitungan gaji, kayak gaji pokok, tunjangan, potongan. Nah, dokumen ini itu dipakai untuk menghitung jumlah gaji terutang, sehingga bisa dibandingkan dengan apakah ada pencatatan utang gaji di neraca. Yang ketiga itu ada buku besar, digunakan untuk menelusuri apakah ada pencatatan utang gaji pada akun upah yang masih harus dibayar atau akun sejenisnya. Jika tidak ada saldo, padahal seharusnya ada, itu berarti ada indikasi masalah. Nah, yang keempat itu ada neraca, digunakan untuk mengecek secara langsung apakah akun utang gaji itu disajikan di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kelima, rekening koran bank khusus payroll. Jadi digunakan untuk mencocokkan tanggal pembayaran gaji. Jika gaji dibayarkan setelah akhir periode, berarti pada tanggal laporan masih ada utang gaji yang seharusnya dicatat di neraca, meskipun belum dibayar. Oke, selanjutnya tujuan utama auditor terkait isu ini adalah untuk menguji beberapa asersi. Yang pertama itu ada asersi cut off atau batas waktu. Nah, asersi ini itu menyatakan bahwa transaksi dicatat di periode akuntansi yang benar. Untuk utang gaji ini berarti gaji yang sudah menjadi kewajiban di akhir periode, misalnya Desember, itu harus dicatat sebagai utang pada periode tersebut, walaupun baru dibayarkan bulan berikutnya. Contoh masalahnya itu kalau misalnya gaji Desember dibayarkan 5 Januari, tapi tidak dicatat sebagai utang per 31 Desember. Nah, ini tuh melanggar asersi cut off tadi. Yang kedua ada akurasi atau ketepatan jumlah. Jadi asersi ini itu menekankan bahwa perusahaan harus mencatat jumlah utang gaji yang benar-benar masih harus dibayar kepada karyawan, mencakup perhitungan yang tepat atas, contohnya kayak gaji pokok yang belum dibayar, terus tunjangan tetap, uang lembur, potongan seperti pajak atau iuran BPJS, dan komponen lain yang membentuk total utang gaji. Nah, tentunya utang gaji yang dicatat itu harus diperhitungkan sejak terutangnya gaji pada saat cut off atau setelah tanggal penggajian terjadi. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian isu audit. Untuk menyelesaikan isu audit ini, auditor perlu mengidentifikasi jumlah utang gaji yang belum dicatat dan mengusulkan penyesuaian dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi periode akrual. Berdasarkan wawancara dan rekening koran bank khusus payroll, tentukan periode kerja yang sudah terjadi namun belum dibayar pada tanggal neraca. Contohnya, jika gaji bulan Desember dibayar pada 25 Desember, maka periode akrual adalah dari tanggal 26 hingga 31 Desember. Yang kedua yaitu perhitungan ulang atau recalculation. Auditor melakukan perhitungan estimasi utang gaji. Dokumen yang digunakan yaitu daftar gaji bulan terakhir yaitu Desember dan data rekap absensi untuk melihat hari kerja karyawan. Untuk contoh metode perhitungannya yaitu utang gaji sama dengan jumlah hari kerja yang belum dibayar dibagi total hari kerja dalam satu periode gaji, lalu dikalikan dengan total biaya gaji periode tersebut. Contoh, jika ada 5 hari kerja yang belum dibayar, yaitu pada tanggal 26 sampai 31 Desember, dalam periode gaji bulanan, asumsikan Desember ada 22 hari kerja, dan total biaya gaji bulan Desember itu adalah 500 juta, maka estimasi utang gajinya adalah 5 per 22 dikali 500 juta, yaitu 113.636.364 rupiah. Itu adalah gaji akrualnya. Yang tahap selanjutnya, yang ketiga, yaitu usulan jurnal penyesuaian. Nah, auditor akan membuat usulan jurnal penyesuaian dan mendiskusikannya dengan manajemen. Nah, jurnal yang diusulkan yaitu beban gaji dan upah di debit, kreditnya utang gaji atau upah yang masih harus dibayar. Nah, isu ini dianggap selesai jika manajemen setuju untuk mencatat jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor. Namun, jika manajemen menolak, auditor akan menilai apakah jumlah tersebut material dan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit. Nah, selanjutnya itu ada saran perbaikan pengendalian internal. Nah, untuk mencegah isu ini itu tidak terjadi lagi di masa depan, auditor itu harus memberikan saran perbaikan kepada manajemen. Saran yang pertama yaitu implementasi review berlapis. Itu terapkan proses review oleh atasan, misalnya manajer akuntansi atau controller, terhadap trial balance sebelum laporan keuangan final diterbitkan. Nah, atasan itu harus secara aktif mencari dan mempertanyakan ketiadaan saldo pada akun-akun akrual yang umum. Saran kedua yaitu otomatisasi jurnal. Nah, jika memungkinkan dalam sistem akuntansi yang digunakan, buatlah template jurnal berulang untuk estimasi akrual gaji setiap akhir bulan. Nah, staf akuntansi itu hanya perlu menyesuaikan angkanya setiap periode sebelum memposting jurnal tersebut.